keluarga ya, terutama keluarga dulu itu kita harus terbuka bahwa saya punya anak dengan autisme. Apa yang boleh dia makan, apa yang tidak boleh dia makan. Kemudian di sekitar lingkungan masyarakat, di warung, apa yang boleh dia makan, dia beli dan tidak beli itu harus saya libatkan. Karena tiba-tiba dia nanti beli ini dikasih, percuma terapi saya dan lain-lainnya. Mas Adi kan juara Olimpiade. Mas Adi sekarang sebagai seorang CPNS ya Bu ya, CPNS di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kemudian gimana sih cara Ibu untuk menggali nih potensi-potensi yang dimiliki oleh Mas Adi sehingga bisa mencapai prestasi-prestasi yang sama dengan anak normal lainnya? Selamat pagi anak Indonesia, salam sehat dari Edumi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, sahabat Edumi Podcast, di seri kali ini kita masih melanjutkan rangkaian acara Hari Anak Nasional Indonesia yang jatuh tanggal 23 Juli tahun 2025. Di minggu yang lalu kita sudah membahas subtema terkait stunting yang disampaikan oleh Dr. Sirma Imada untuk menambah wawasan kita dan untuk memperkuat pengetahuan kita terkait stunting dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia. Di kali ini kita akan membahas subtema yang kedua dari peringatan Hari Anak Indonesia, yaitu pendidikan inklusi. Sahabat Edum Podcast, tema Hari Anak Nasional tahun 2025 ini adalah Anak Terlindungi, Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tema ini menjadi pengingat kita bahwa menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung anak-anak bukan saja menjadi tugas negara, akan tetapi menjadi tugas kita bersama dan tugas kita seluruh masyarakat Indonesia. Sejalan dengan visi besar Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045, di mana investasi kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utamanya. Sahabat Edumi Podcast, tamu kita kali ini adalah seorang anak istimewa yang tahun 2025 ini telah diangkat sebagai CPNS di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Siapakah dia? Beliau adalah Mas Irfan Adi Pratama Eskom dan ibunda tercinta Ibu Dianawati SST. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi ya Bu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Adi. Ya. Sudah berkenan hadir di Edumi Podcast. Apa itu? Edumi Podcast. Kita akan ngobrol ya di Edumi Podcast ini. Ya. Selamat pagi Bu Diana. Pagi juga. Apa kabar pagi ini Bu Diana? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Adi dan Bu Diana telah berkenan hadir di acara Edumi Podcast kita kali ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Nah, sahabat Edumi, beliau adalah Mas Irfan Adi Pratama yang biasa kita panggil dengan Mas Adi. Mas Adi sekarang sebagai seorang CPNS ya Bu ya, CPNS di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Nah, bagaimana sih perasaan Mas Adi? Sudah lulus CPNS itu gimana rasanya? Ya senang lah, itu kan saya kan belajar dengan Bapak Hai ya jauh-jauh gitu. Ya, ketika saya itu ngetes dan ternyata nilainya bagus gitu, ya oke lah, udah lulus gitu. Bahagia ya, bahagia banget ya Bu. Gimana sih Bu caranya biar Mas Adi ini mau belajar kemudian ikut tes, itu kemauan sendiri atau gimana? Ya, di awalnya kan kita kasih tahu ini ada pembukaan nih, kan mau apa nggak ikut dia mau gitu kan. Ya tentunya kita ada bimbel ya, gitu ya. Dan bimbel selain dia memang belajar sendiri juga dan ada bimbel. Kenapa? Karena di bimbel itu kan kita diajarin juga trik-trik itu kan saya nggak paham ya. Iya. Nah tentunya yang paham adalah di bimbel apa sih cara mengerjakannya gitu kan, seperti apa yang harus didulukan, apa yang ini. Makanya saya bimbelkan dia ya bisa gitu loh. Kalau kognitif memang saya jamin gitu dia mampu kalau kognitif gitu. Keren. Nah sahabat ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa Mas Adi ini seorang anak yang istimewa dengan autis.
Dengan keistimewaan itu beliau bisa mencapai ke level tinggi sampai menjadi seorang CPNS. Inspiratif sekali ya sahabat Edumi. Nah, sekarang kan Mas Adi bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Di bagian apa tuh Mas Adi? Itu di bagian itu Pengolahan data dan ini di bagian umum gitu ya. Data yang nganuin data-data sekolah dan pegawai gitu. Oh, di bagian data kepegawaian. Nah, bagaimana sikap teman-teman Mas Adi ini kan baru datang di Ya baik gitu, teman-teman nggak ada yang jahatin gitu. Bantu gitu ya. Bantuin gitu. Pas saat Mas Adi baru datang ke sana gimana sikap mereka? Ya bagus enggak. Nah, ramah. Ramah. Ibu mendampingi Mas Adi waktu pertama kali. Tentu ya. Jadi dari sekolah juga setiap ganti tempat itu harus ada sosialisasi. Jadi saya tetap pemberkasan pertama itu saya tetap datang mendampingi dan menemui Pak Kadisnya, kemudian Kasubagnya, terus teman-teman di tempat dia gitu kan. Oh, Adi itu seperti apa sih gitu kan. Jadi nanti apa yang dia suka, apa yang buat dia marah, dia harus tahu semua. Jadi biar tidak terjadi masalah gitu kan. Jadi oh rupanya dia nggak suka yang seperti ini, jadi jangan seperti ini kayak gitu. Nah terus kayak seperti Adi, tentunya kan banyak harus diketahui. Misal tempat sholat di mana, tempat BHK di mana, tempat dia makan di mana, itu harus saya sosialisasikan juga. Karena kan pertama kalinya dia baru gitu kan di tempat yang baru, memang harus kita sosialisasikan. Karena nggak gampang ya, dia nanti heran juga orang apa nih orang lewat gitu kan. Tapi kalau sudah kita kenalkan, kita beritahu, dan saya tidak pernah sama sekali menutupi kondisi anak saya dengan kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau kita menutupi, tentu nanti orang kenapa sih gitu kan. Tapi dengan kita terbuka, paham mereka dan welcome gitu loh sama anak kita gitu ya. Alhamdulillah selama ini itu yang saya lakukan, baik dari pindah kelas atau pindah sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, sampai ke tempat kerja, itu pasti saya perkenalkan bagaimana kondisi kelebihan dan kekurangan gitu anak saya gitu. Sehingga teman-teman itu bisa menerima, dan Adi juga tahu gitu apa yang tidak membuat dia tantrum, apa yang membuat dia tantrum. Kalau tantrum seperti apa penanganannya itu akan saya sampaikan. Artinya ini adalah sebagai bukti ya sahabat Edumi bahwa anak-anak dengan keistimewaan yang mereka miliki, mereka bisa hidup normal, bisa bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat. Hanya saja memang butuh persiapan-persiapan ya Bu yang kalau orang normal mungkin ya persiapan tidak terlalu banyak, tapi dengan keistimewaan yang mereka miliki kita perlu effort yang lebih lah untuk bisa mengkondisikan mereka ini ya. Sungguh luar biasa. Nah Mas Adi, sebelum bekerja nih Mas Adi di Dinas Pendidikan, Mas Adi itu kalau nggak salah pernah kerja juga ya di RSUD Jenderal Ahmad Yani. Iya. Bagian apa dulu itu Mas Adi? Itu yang itu ke ruang komputer gitu. Di IT. Di IT. Sama di terakhir di ruang apa? Administrasi. Sama di SPI. Oh di SPI, di bagian administrasi ya. Nah Mas Adi ini kan sarjana komputer nih, keren sekali sahabat Edumi. Mas Adi ini bisa lulus sarjana komputer di universitas mana Mas Adi? Pendidikan Indonesia yang di Bandung gitu. Wow, kuliahnya di Bandung loh, jauh sekalian. Nah waktu kuliah itu gimana Mas teman-teman di sana? Ya teman-temannya baik gitu, gak ada yang bully, gak ada yang jahatin. Luar biasa. Di UPI itu memang bagus ya. Jadi kalau ada yang ketahuan membuli aja akan dikeluarkan. Gimana Bu awalnya kok bisa sekolah kuliah di UPI? Ya awal kan pilihan pertama ITB ya, cuma nggak masuk jadi. Terus kita akhirnya pilihan kedua, dan itu tes SBMPTN mandiri. Dan dia lulus ya. Alhamdulillah kita ya pilihan ya gitu. Jadi ya udah dia memilihnya itu sebenarnya berat sih ya, kayak saya kan jauh dia dari Lampung, kuliahnya di Bandung dengan anak yang istimewa gitu, luar biasa Ibu sama Tapi saya. itu tadi saya kan harus memberikan kesempatan yang sama. Saya tidak bisa membedakan antara anak spesial saya dengan anak reguler saya gitu kan. Jadi saya harus memberikan kesempatan yang sama. Tadinya memang berat gitu ya, tapi justru anak saya yang tua, mama ini hanya bisa bilang aja gitu ya, harus berikan kesempatan yang sama. Buktinya mama sendiri aja ragu. Sudah bismillah gitu kan, nanti sambil jalan kan ada saya. Nah untungnya tetehnya itu ngambil S2 di gitu kan. Jadi dia S1, jadi bisa berbarengan gitu ya, mendampingi selama kuliah di Bandung itu adalah tetehnya gitu ya.
Dan saat kuliah memang UPI mendukung ya untuk anak-anak inklusi ini ya, luar biasa. Di sana dari kita masuk satpam dan lain-lain itu sudah ini banget gitu ya. Apakah Mas Adi ini satu-satunya anak spesial atau ada yang lainnya? Ada, tapi mungkin di jurusan dia cuman Adi. Gitu. Kakak tingkatnya juga ada, tapi kayaknya nggak sampai berhasil gitu. Oh. Karena dia menyendiri gitu kapan dari ininya, tapi dia kakak tingkatnya sama autis juga. Gimana Bu tantangannya saat Mas Adi kuliah itu? Ya, tentu Menurut Ibu loh. Ya tentu ya, apalagi dengan berkebutuhan khusus. Takut kalau kuliah jalan sendiri gitu kan, dari dan kos. takutnya ada yang jahat gitu kan sama dia. Kalau teman di kampusnya sih alhamdulillah gitu ya, karena ketat di sana, ketahuan membuli saja bisa langsung dikeluarkan di DO gitu. Jadi saya nggak takut kalau di kampusnya, cuman perjalanan dari kampus ke tempat kos itu yang khawatir kadang-kadang. Tapi alhamdulillah kekhawatiran itu nggak ada sama sekali lah, nggak pernah namanya mengalami hal-hal yang ini gitu tidak menyenangkan gitu tidak ya. menyenangkan semua. Alhamdulillah ini kan dia bisa naik Grab sendiri, dia bisa ini sendiri gitu kalau pulang gitu, nggak mesti harus antar jemput seperti itu. Seberapa jauh Bu antara kos? Kira-kira ada berapa kilo ya di kos-kosan Adi dulu sama itu? Sekiloan, ada sekiloan lah. Tapi kalau jalan kaki lebih dekat sebenarnya. Oke, kalau naik kendaraan kan muter dia. Keren ya. Terima kasih masyarakat Indonesia yang sudah paham terhadap anak-anak inklusi ini ya Ibu, dengan anak-anak spesial. Terima kasih juga untuk UPI Bandung yang sudah mendukung program pemerintah Indonesia, dan ini menjadi salah satu tema utama Hari Anak Nasional tahun 2025 ini Bu. Pendidikan inklusi, bahwa semua anak memiliki peluang yang sama dan kesempatan yang sama. Untuk itu di hari ini sahabat Edumi kita memang menghadirkan anak istimewa untuk yaitu Mas Adi, yang dapat menjadi inspirasi bahwa kita semua memiliki kesempatan yang sama. Nah Mas Adi, tadi kan Ibu menceritakan ada anak yang tidak selesai dan Mas Adi ini bisa selesai. Gimana cara belajarnya Mas Adi? Kan kalau setelah materi kan saya belajar materinya gitu loh. Dan kalau pas tes itu saya belajarnya jauh-jauh hari gitu, sehingga itu setelah tes itu saya nggak kaget lah. Jadi belajar jauh-jauh hari. Belajar jauh-jauh hari. Tidak perlu satu malam ya di. Terus apa? Ada kendala waktu belajar? Enggak sih. Enggak ya. Kalau di ruang kelas gimana dosennya Mas Di Adi? ruang kelas tugas-tugas gitu. Ya, dengerin Tugas-tugas kalau tugas dengerin dan nulisin itu. Atau saya juga ini pakai recording HP. coding HP. Ya itu biar bisa dengar suaranya gitu, suara gurunya. Oh iya. Jadi kayak apa yang disampaikan oleh dosen direkam, nanti didengarkan kembali di rumah. Keren ya sahabat Edumi, boleh lihat ke sana aja Mas Adi. Di sana ada kameranya. Nah, di sana saya mau kenal dengan Adi. Iya, sahabat Edumi yang ada di sana pengen kenal sama Mas Adi. Jadi kita sedang direkam dan nanti akan kita siarkan di YouTube agar seluruh masyarakat Indonesia bisa tahu bahwa di sini ada Mas Adi dengan spesial yang memiliki keistimewaan yang bisa juga sampai mencapai level sebagaimana orang normal. Nah, Mas Adi, dari kecil sampai besar nih, apa pengalaman yang paling Mas Adi berkesan dalam hati untuk itu? Kira-kira apa? Itu pengalaman itu saya tuh menang Olimpiade bahasa Inggris lah gitu. Oh iya. Wow. Olimpiade sains ya. Sains biologi itu mewakili Pas SMP negeri zaman 2 ya? SMP. Ya. SMP-nya di mana SMP Bu? 2. SMP 2 Metro. Olimpiade sains biologi dia Juara. Mewakili kota Metro juara 2 ya Di. Ya. Terus dalam Olimpiade sains yang diadakan Alkolam juara 1, dia dapat tab waktu itu Wah, SMP. keren sekali. Iya. Terus tes TOEFL-nya gede juga ini. Wah, Ya, terus supernya gede. berapa? Hampir 600 ya Di. Hampir 600. Keren sahabat Edumi, dengan spesial-spesial yang dimiliki oleh Mas Adi bisa menjadi juara Olimpiade Sains itu bersama tesnya nggak? Maksudnya anak reguler tidak bisa wow, iya maksud saya ini bersaing dengan anak reguler. bersaing dengan anak-anak reguler luar biasa. Yang bisa berkasih bagi dia. Surprise. Gitu. Keren sekali Mas Adi, luar biasa inspiratif sekali.
Saya kira tadi awalnya Bu itu bersaingnya dengan sesama disabilitas, Enggak, tapi dengan sungguh luar reguler. biasa sahabat Edumi. Karena Adi sekolah tidak pernah di pendidikan inklusi. Dia sekolahnya umum semua. Oh, di umum ya, terus. dari awal. Dulu kan belum ada pendidikan inklusi, mah dari TK itu TK Pertiwi belum ada. Kemudian SD juga SD Negeri 3 itu kan belum ada. Nah, ada inklusi itu setelah kelas 2 SMP 2 ya kelas 1 ya. SMP Negeri 2 itu baru ada Kota Metro itu dicanangkan pendidikan inklusi. Nah, di situ di SMP gitu. Nah, itu. Terus SMA-nya di mana Mas Adi? SMA 1. SMA 1 Metro. Iya. Satu alumni dong kita. Iya. Satu alumni nih. Ya Allah keren Semansa. sekali di semasa ya Mas Adi. Nah, sahabat Edumi, tadi diceritakan oleh Bu Diana bahwa Mas Adi ini pendidikannya nggak ada yang spesial. Maksudnya Iya, bukan sama, sekolah-sekolah boleh. spesial. Semuanya masuk di sekolah reguler. Reguler. Dan terima kasih oleh untuk pemerintah Kota Metro yang sangat mendukung pendidikan inklusi di Kota Metro ini. Mas Adi kan juara Olimpiade. Kemudian apa keistimewaan yang lain dari Mas Adi nih? Yang dimiliki kemampuan yang lainnya? Itu. Bisa ngedrum? Ya. Main musik? Bisa dong nanti ngiringin saya main musik? Kalau ada drumnya ya. Oh, Ya, terus latihan di mana dulu? Itu yang di tempat Kawai. kawai gitu. Di Kawai Musik Kota Ganjar Metro ya, Ganjar Agung, keren. Bu Diana, gimana sih cara Ibu untuk menggali nih potensi-potensi yang dimiliki oleh Mas Adi sehingga bisa mencapai prestasi-prestasi yang sama dengan anak normal lainnya? dari awal tentu di olahraga ya, tadinya niat biar dia berolahraga, selain olahraga itu bagus untuk kesehatan gitu juga, kan mencari bakatnya. Pertama itu berenang gitu Bisa ya. renang? Renang. Wah, saya aja Renang. nggak bisa. Jadi renang itu salah satu yang saya pikirkan dia bisa menyelamatkan diri dia. Oh iya. Dengan berenang, kalau dia tenggelam, karena dia kan payah ngomong, dia nggak bisa ngucap tolong, nggak Iya. bisa. Jadi saya ajarkan dia les renang agar dia bisa menyelamatkan diri saya sendiri kalau dia tercebur. Berapa Itu lama tuh Bu les cepet, renangnya? kalau les renang itu cepet dia nggak ini. Jadi dia pertama itu dia sudah bisa, udah berapa meter gitu bisa, selebihnya dia nggak mau lagi. Cukup nyebur, ngambil duit dan dia nggak mau lagi yang berapa trayek itu kejuaraan, dia angkat tangan, tidak perlu karena aku sudah bisa. Yang penting aku sudah bisa selamat kalau aku tercebur. Oh iya. Sudah kan? Iya. Itu nggak kita terusin. Dia udah bisa. Kemudian saya coba lagi dengan bola kaki. Saya coba mana tahu dia di situ ya gitu ya. Saya cari bola kaki. Iya bola, udah ikut les bola kaki. Udah bola kaki, pokoknya saya sibukkan lah dia dengan kegiatan-kegiatan les gitu ya. Udah main bola kaki, ya sekali dua kali mau. Begitu ketiga kali dapat bola, dia dikepet sama dia aja. Kenapa begitu Adi? Aku heran dengan orang-orang itu kata dia. Kenapa? Bola segitu banyak, kenapa satu bola direbutin? Kata dia. Dan akhirnya dia nggak mau lagi. Tidak perlu katanya kayak gitu belajar Rebutan itu. bola. Rebutan bola. Menurutku itu tidak perlu katanya. Ya. Akhirnya nggak, udah itu lagi. Terus apa? Ya. Dan saya lihat dia tertarik dengan buku bahasa Inggris. Waktu itu Green Lip ya. Ya. Teteh itu kan tetehnya les di Green Lip gitu ya. Dia senang benar buka buku itu gitu kan. Kayaknya dia senang benar. Saya tanya, kamu mau belajar ini dengan teteh gitu? Mau. Terus saya daftarin lagi ke Green Lip, tapi saya ceritakan bahwa anak saya seperti ini gitu kan. Dan di situ dia nggak masalah Green Lip itu gitu loh. Dan memang kelihatan kemampuan dia di bahasa Inggris itu gitu ya. Dia dapat tugas dapat ini baik secara bicaranya dan pemahaman dari tulisan dan itu alhamdulillah gitu bagus dia gitu kan. Nah, itu di situ saya nggak oh berarti dia di situ sampai. Terus apalagi tangan dia kan lemah yang sebelah kiri. Jadi kalau kita ini lancar dia sebelah kiri lemah. Gimana ya saya biar menyimbangkan kelemahan tangan kiri dia dengan yang tangan kanan. Nah waktu itu kan ada Kawai, itu ada I'm Star Band datang pada saat itu ada anak-anak autis punya band gitu kan dari Jakarta, namanya I'm Star Band. Nah jadi itu dikenalkan pada saat itu Dinas Pendidikan dia masih di SMP 2 dengan Pak Cepi dan Bu Yunita, Miss Yunita yang punya owner Kawai waktu itu kan aja dikenalkan, jadi dia mau dia kan ada psikolognya pada saat itu asesmen juga dia bisa di itu main piano bisa dan di drum gitu kan sarannya. Nah itulah sampai drum itu ya sempat tampil sih di Karang juga tampil ada kegiatan gitu kan, kalau disiapin di SMA negeri juga pernah SMA 1 gitu kan.
Ya, dan musiknya musik keras semua ya, Di? Wih, Gen musik Roses rock. ya? Ya, Ya. Gen Roses. Apa-apa nyanyi ya Mas Adi ya? Ngedrum ya. Ngedrum ya kayak gitu. Nah, itu. Nah, kalau yang kognitif itu yang penting dia itu kalau sekolah, Mbak Epi, tidak pede kalau tidak belajar dulu. Oh. Itu tipenya Adi. Jadi apa yang besok mau dipelajari, misalnya besok ada biologi misalnya, saya harus mengajarkan dia di malam hari itu, misalnya besok tentang apa, misalnya tentang pencernaan. Sebelum dibahas gurunya, hari ini saya udah bahas malam. Oh, seperti itu. Ya, jadi dia besok tuh dia berangkat dengan PD. Tapi kalau dia nggak belajar, dia nggak akan PD. Nggak mau sekolah atau sampai? Enggak, Tapi tetap mau cuma sekolah. dia tidak pede aja gitu. Nah, dia tipenya harus Berarti ada satu perfeksionis dari Bu Ya. Diana yang turun ke ya, itu kayak namanya. Itu tipe dia tuh saya pelajari seperti itu. Jadi saya makanya bagaimanapun kondisi saya sebelum besok pelajaran harus saya sampaikan. Dan kondisi saya sakit tetap saya sampaikan. Itu dia jadi pede, berangkat semangat gitu ya. Nah, seperti itu. Dan cepat nangkepnya. Dia tipe belajarnya audio. Dia tidak perlu menonton begini, hanya mendengar kita ngomong aja, itu dia cepat masuk gitu loh. Keren-keren. Itu tadi yang Bu Diana sampaikan bahwa kita sebagai orang tua itu harus benar-benar secara detail Iya. menggali dan mempelajari karakteristik Iya. anak kita masing-masing. Iya. Apa yang harus dilakukan, apa yang mereka sukai, apa Iya. yang tidak mereka sukai, apa yang bisa mereka lakukan. Keren sekali, Bu. Maaf ya, ini sebelumnya saya mungkin bertanya lebih dalam, tapi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Edumi di rumah, karena terkait anak-anak spesial ini seringkali kita melihat orang tua itu yang pertama denial, yang kedua menutup diri. Tapi dengan keberadaan Mas Adi ini bisa menjadi inspirasi bahwa seperti yang Ibu katakan tadi, tidak perlu ditutupi, kita sampaikan semuanya karena itu justru akan mendukung dan membantu. Nah, Bu, kapan awalnya Ibu mengetahui bahwa Mas Adi ini autis? Sebelum 2 tahun ya, 2 tahun itu kok dia nggak ada kontak mata, gitu kan. Terus telat bicara gitu kan ya, terus hiperaktif, jalan jinjit itu di awal itu. Nah, terus itu kalau di kita kan pada saat itu belum ada tuh politumbuh kembang, nggak Iya. ada. Jadi itu saya konsulkan ke RSCM. Tahun berapa tuh, Bu? Aduh, tahun berapa ya Adi? 2000 berapa ya? 2000-an saya nggak tahu gitu. Adik kan lahirnya 1999. Oh, 99, Ya, berarti sekitar tahun 2001 dari itu, ya? Tahun 2001 itu saya bawa ke sana dan memang dinyatakan ASD ya, Autism Spectrum Disorder, tapi ringan. Gitu ya. Nah, jadi terus dia perlu speech terapi ya, terus kan ini. Namun kendalanya di Kota Metro saat itu belum ada terapi bicara. Iya. Yang ada adalah di Bandar Lampung. Nah, pada saat itu posisi saya masih kuliah ngambil D3 gitu ya. Jadi siapa yang mau bolak-balik untuk mengantarkan dia untuk terapi? Tentu orang tua yang saya ajak gitu kan. Jadi alhamdulillah kakek neneknya lah yang membawakan dia speech terapi seminggu 3 kali. Pada saat itu BPJS ya bisa 3 kali dalam satu minggu itu 3 kali speech terapi di Bandar Lampung pada saat itu ya. Alhamdulillah. Terus lama-kelamaan terus saya lihat belajar gitu. Karena saya lihat kalau hanya mengandalkan dari tempat terapi hanya berapa jam? 1 jam kali 3 cuma 3 jam. 3 Sedangkan kita di rumah ada 24 jam. Iya, Terus kenapa nggak saya terapkan apa yang didapat dari tempat terapi, saya terapkan di rumah dan alhamdulillah itu berhasil ya, kita bisa lihat. Jadi lebih cepat perkembangan itu kemandirian, atau misalnya mau targetnya apa nih, jadi cepat mencapai itu lebih Mencapai cepat target. dibanding kita mengandalkan hanya di tempat terapi. Nah, tentunya ya dukungan dari orang tua lah yang terutama itu. Karena ya kalau yang tahu kebutuhan anak kan kita. Iya. Oh, butuhnya anak kita nih apa nih sekarang? Oh, dia harus belajar ini. Jadi kita harus menyelami juga seperti apa trik caranya biar dia cepat paham gitu dengan instruksi, biar dia mau. Terus gimana cara kita mendekatkan diri dengan anak kita? Keistimewaan yang dia miliki itu ya. seperti itu. Nah, Bu, saat Ibu tahu bahwa Mas Adi ini autis, bagaimana perasaan Ibu saat itu? Tentu semua orang tua ya, kalau di awal itu kan kita masih bingung aja, apa sih autis, belum ada yang tahu kan pada saat itu. Iya. Kita cari juga belum ada itu yang di Google dan lain-lain, itu belum, Masih sepi info masih itu sepi ya. gitulah. Cuman ya itu, cuman taunya autis itu ya tidak ada itu kan, nggak ada harapan masa depan lah Iya. yang kita tahu pada Iya. saat itu ya, karena belum ada contoh-contoh yang bisa kita lihat gitu kan. Lama-lama itu kan jadi ya sudah, akhirnya saya cuman gini aja dalam hati, yang penting saya berusaha lah.
Masalah hasil bagaimana nanti terserah Gusti Allah yang ngatur. Nah, jadi itu aja yang ditanamkan. Keperasaan tingkat tinggi. Ya, Masya Allah. karena kalau kita hanya berpikir gini, bagaimana nanti dia mau jadi apa dia, nanti kita Stres nggak ada ya, Bu. action. Iya. Ya percuma, lebih baik kita action aja, nggak usah mikirin gimana nanti. Pasti Allah juga bisa menilai lah apa yang akan kita dia. Yang penting kita berusaha berdoa. Padahal doa saya tuh cuma bisa gini loh, ya Allah, bisakanlah anak saya bicara. Tapi Allah kasih lain, Masya tambah Allah. tambah banyak Masya gitu ya. Allah. Kadang-kadang kita tuh berprasangka gini, ya Allah kenapa saya sih di awal itu ya. Padahal saya gini kayak gini merasa kayak gitu, menyalahkan gitu ya kan. Iya. Kok saya? Iya. Padahal maksudnya Allah itu baik loh. Kita belajar sabar. Saya belajar sabar dari dia. Mbak kan tahu gimana saya kan. Nah, seperti itu. Maunya perfect gitu semua hal dan kita nggak bisa. Ya, jadi kita tuh diciptakan ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, seperti itu. Jadi dengan itu justru dengan punya anak autis saya belajar arti sabar, belajar menunggu, belajar tahapan-tahapan itu harus dilalui ya. Itu alhamdulillah gitulah ya. Nah, jadi nggak bisa kita hanya berpikir bagaimana nggak ada action. Nggak. Yang penting action gimana nanti Gusti Allah sing ngatur. Artinya Bu, di tahap awal itu walaupun kita ada shock ya, tapi yang pertama harus menerima dulu bahwa ini adalah qadar dari Allah yang artinya kita juga istimewa karena diberi titipan seorang anak istimewa. Dan yang kedua adalah dukungan keluarga. Dan yang di awal adalah pendekatan diri dulu kepada Sang Pencipta. Itu yang paling penting. Karena kita nggak bakal punya penerimaan kalau kita nggak lebih dekat pada Sang Pencipta. Itu nomor satu, pendekatan dulu. Pendekatan. Baru setelah dia dekat dengan Gusti Allah, dekat Tuhannya, baru dia mau menerima anak ini. Nggak deny lagi. Iya. Menerima dengan kondisi kelebihan dan kekurangan anak. Yang dimiliki. Begitu dia sudah menerima, baru nanti dia mencari harus ngapain saya. Karena kalau dia nggak dekat, nggak nerima, nggak bakal dia berusaha mencari. Oke, dia menentukan, dia mencari diagnosa. Setelah diagnosa belum tentu tahu diagnosa, dia melakukan Sesuatu stimulasi. Banyak yang nanti aja, nanti nggak apa-apa kok anak saya, denial kan. Iya. Begitu mau masuk sekolah baru pusing. Oh, beda dengan anak lain. Nah, itu di situ biasanya orang tua itu denialnya gitu. Begitu mau masuk sekolah, udah 3 tahun, 4 tahun, nggak bisa ngomong, nggak bisa ini. Nah, baru. Nah, kan pusing kita kalau sudah kayak gitu. Udah terlanjur gede ya Bu. Ya. Nah, karena anak-anak dengan autisme ya tergantung keberhasilan itu ya, tergantung memang kompleks tidaknya, ada gangguan lain atau tidak, bagaimana dukungan dari lingkungan, keluarga, lingkungan yang lain, tempat dan lain-lain. Karena kalau dia nggak didukung, misalnya di orang tua saja, lingkungan luar nggak mendukung, nggak bakal berhasil gitu ya. Semua. Dan penanganan anak-anak disabilitas tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah, iya betul. dari semua lini, tapi terutama keluarga. Gitu. Iya, sebagaimana juga kita pernah ngobrol dengan terapi bicara ya sahabat Edumi. Beliau menyampaikan bahwa memang terapi sejak lebih dini itu lebih baik karena ada tahap di mana sudah bukannya terlambat tapi masa-masa periode emasnya sudah terlewati gitu. Dan keren sekali Bu Diana begitu 2 tahun Mas Adi belum bisa bicara langsung memiliki langkah-langkah yang tepat sehingga tidak terlambat untuk penanganan beliau, dan penanganan sejak dini itu benar-benar langkah-langkahnya, step-stepnya sudah terlewati sehingga Mas Adi bisa sesukses seperti saat ini. Nah, di tahap-tahap itu waktu belajar bicara kemudian belajar yang lain, tantangan yang paling besar itu apa Bu? Kalau di sekolah biasanya ya, misalnya di tempat ini biasanya orang tua. Ya biasanya kalau bermain gitu kan. Kalau zaman dulu kan belum sepaham sekarang tentang autis gitu. Kalau sekarang kan begitu bilang autis orang udah paham gitu loh, udah maklum gitu, udah melihat oh iya dia ini udah biasa aja gitu ya. Dan anak-anak udah terbiasa dengan pendidikan karakter kan, bersama dengan anak autis begini itu udah sekarang mainan. Tapi di zaman dulu, zaman Adi itu mau masuk sekolah aja, di sekolah tuh kadang-kadang dari keluarga, dari orang tua. Saya tidak mau dibarengi dengan anak itu, nanti menular. Itu saya alami Mbak. Di tempat bimbel gitu ya. Terus saya juga nggak mau kalau sampai saya berbarengan dengan anak itu. Tapi di sisi lain tempat-tempat yang punya bimbel, yang punya maksudnya kepala sekolahnya, itu kan melihat kemampuan Adi gitu ya. Terus lihat, Bu sabar, lihat ini nilai yang dari dia menduduki nilai pertama setiap di bimbelan itu. Jadi akhirnya dia tidak bisa mengainikan.
dia tidak pernah Meng-underestimate mengganggu. ya, Iya. karena buktinya Dia memang- tidak pernah mengganggu. Dan dibanding anak ibu lihat nilainya. Hasil setiap TO dia paling tinggi. Jadi dia tidak bisa membuang Adi di dalam kelas itu. Dan itu dari dukungan siapa? Tentu di tempat bimbelnya. Itu tadi dia bilang lingkungan itu. Ya, lingkungan di dalam yang kecil keluarga, lingkungan di tempat dia mana, misalnya di bimbel, di masyarakat, di sekolah. Nah, seperti itu. Itu perlu dukungan ya. Itu memberikan kesempatan yang sama gitu loh. Iya, Nah, karena dia punya yang sama gitu dengan anak lainnya seperti itu. Ini sesuai dengan tema Hari Anak Nasional yang dicanangkan oleh pemerintah, Bu Diana. Iya. Jadi tahun ini pemerintah semakin menguatkan masyarakat Indonesia bahwa untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat itu bukan hanya kewajiban pemerintah Indonesia, tapi kita bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang aman agar generasi Indonesia ini bisa mencapai generasi emas. Kalau dulu memang saya buat jadwal kegiatan harian, Mbak, dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Oh, kayak membuat pola ya. Dan anak-anak autis itu kan dengan kebiasaan. Oh, Jadi dia iya. bangun jam segini, sholat, makan ini gitu kan, semua terbuat jadwal. Oh, jadi memang anak-anak spesial dengan autis ini harus Rutinitas. memiliki rutinitas Ya, yang sama. Dia berubah. Pola yang sama. Kita kalau mau berubah itu harus kita kasih pemahaman dulu. Harus dengan sebelumnya. persiapan lah ya. Dengan persiapan, tidak bisa merubah sesaat tiba-tiba ini, nggak bisa. Sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi ya, habis dari kerja di RSU Ahmad Yani pindah ke Tempat lain ke Mendikbud harus seperti Provinsi ini, Lampung kita harus dipersiapkan. Ya, harus dipersiapkan, nggak bisa kita tiba-tiba dengan kaget merubah tiba-tiba tanpa dia tahu harus bagaimana, apa manfaatnya, apa keuntungannya, apa kelebihannya, apa niat, apa maksudnya itu. Kalau masuk akal menurut dia, Oh, oke, itu nggak dijelaskan masalah. semua Iya, ya, Bu? Luar harus dijelaskan. biasa. Dia kalau nggak dijelaskan tiba-tiba mengapa harus begini, mengapa aku harus begini, kita harus terjelaskan dengan jelas-jelasnya. Karena ini nanti kamu seperti ini, nanti kamu segini dengan ini seperti ini. Nah, baru dia paham. Biasanya berapa lama Bu adaptasinya itu, Bu? Cepat juga sih. Yang penting kita memberi pemahaman itu yang masuk akal. Jangan kita ngarang-ngarang, gitu. jangan kita, dan dia tuh lebih pintar dari kita sebenarnya kan. Dia bisa tahu dari mana, searching di Google lain-lain. Nggak mau dibohongin ya Mas Ya, Adi. nggak mau. Nggak mau. Ya kita semua nggak mau dibohongin. Jadi dan mereka sangat terpola sekali ya, dan Nggak tahu bisa bahwa bohong. pola itu apa manfaatnya Apa untuk manfaatnya gitu, apa ininya yang masuk akal ya gitu. Dia mau nerima gitu. Terus Ibu kan tadi menyampaikan bahwa Mas Adi itu mendapatkan terapi di awal. Apakah terapi itu masih diperoleh sampai sekarang? Kalau sekarang sudah enggak ya, Mbak. Jadi dulu itu ya sampai dia bisa bicara itu kalau nggak salah belum jelas banget ya. Itu di TK masuk itu bicara tapi belum jelas. Misalnya mau gosok gigi, mau OOII gitu kan. Dan itu yang paham cuman saya gitu. Sampai di sekolah dulu kalau zaman sekarang kan ada shadow teacher, guru pendamping. Kalau zaman dulu tuh nggak ada, belum tahu lah shadow teacher. Jadi saya lah yang mendampingi di dalam kelas. Karena yang paham bahasa dia itu cuma saya. Bunda-bunda yang lain nggak paham bilang apa dia gitu kan. Yang paham itu cuma saya. Jadi saya berada di dalam kelas sebagai guru pendamping lah zaman dulu ya, untuk sebagai, kalau sekarang shadow teacher lah, tapi mendampingi dia. Tapi bukan berarti semua saya yang kerjakan, tidak. Tetap dia yang mengerjakan. Jadi kalau memang nanti dia misalnya sudah nggak mau ya saya nggak apa-apa, saya biarin Bu, tidak usah dipaksa. Kalau nanti nggak mau saya buat PR di rumah. Jadi saya buat jadwal mengulang apa yang menjadi yang tidak selesai di sekolah tadi, saya ulang di rumah untuk PR. Jadi besok saya baru kumpulkan. Jadi semua tercapai, apa yang di sekolah itu tercapai gitu. Nah seperti itu. Itu aja trik-trik saya di sekolah itu. Terus selain terapi wicara, terapi apa lagi Bu yang diikuti? Kalau dulu itu adanya cuma terapi bicara. Kalau zaman sekarang kan okupasi ya. Okupasi aja di Metro ini baru di RSI yang ada. Bayangin. Itu zaman dulu Adi gitu kan ya. Hanya adanya terapi baca aja di Bandar Lampung di Abdul Muluk. Sekarang aja di Metro ada yang bisa pakai BPJS, baru ada di RSUD Ayani Metro. Di tempat lain belum ada. Bayangin saat itu Mbak. Jadi ya itu, saya hanya terapi wicara, dan yang lainnya itu apa kebutuhan dia, itulah saya terapi sendiri. Misalnya ya butuhnya apa aja, misalnya dia meniup lilin atau meniup tiup-tiup atau lancang, artinya kita trik-trik supaya dia misalnya gerah, dia nggak bisa yang namanya ada
label gitu kan, kita cari aja pakaian yang tidak ada label yang dia risi sensorinya gitu kan. Nah ya kita yang usahakan yang kayak gitu, kita yang membuat dia nyaman. Kalau dia nggak tahan dengan panas di ruangan, ya kita kasih kipas angin lah ya gitu kan. Jadi ada pengalaman nih, sampai setiap pindah kelas ya pindah kipas angin gitu ya. Ujian nasional ya pakai kipas angin di depan, karena ya seperti itu gitu, biar dia mau mengerjakan. Kalau dia sumuk ya dia nggak nyaman gitu kan, dia gelisah gitu kan. Jadi kita yang tahu itu orang tua, dia di mana nih dia nggak sukanya, di mana biar dia gerah, biar apa, yang tahu tuh orang tua gitu ya. Jadi sebenarnya ini hampir sama ya dengan anak-anak yang normal juga. Sebenarnya orang tua itu harus memahami apa yang diinginkan anak, kemudian tidak memaksa ya, tidak membuat paksaan, dan apa yang membuat nyaman anak-anak. Tapi dengan anak spesial ini memang harus lebih jeli lagi ya Bu, ya apa yang mereka inginkan, apa yang bikin nyaman, apa yang tidak bikin nyaman, itu harus benar-benar. Dan yang kedua Ibu, bagaimana sih caranya Ibu memperkenalkan Mas Adi ini dengan masyarakat luas sehingga masyarakat bisa menerima keberadaan Mas Adi ini? Ya. Dari awal saya memang dari keluarga ya, terutama keluarga dulu itu kita harus terbuka bahwa saya punya anak dengan autisme. Apa yang boleh dia makan, apa yang tidak boleh dia makan. Kemudian di sekitar lingkungan masyarakat, di warung, apa yang boleh dia makan, dia beli dan tidak boleh, itu harus saya libatkan. Karena tiba-tiba dia nanti beli ini dikasih, percuma terapi saya dan lain-lainnya gitu kan. Kalau dulu kan dia nggak boleh susu yang kayak gitu dia kan yang kayak gitu. Nah sekarang udah boleh? Sekarang sudah. Paling sekarang kan karena kegemukan, dietnya kurangin karbo dan kurangin manis kayak gitu ya. Diet ya Mas Adi ya. Diet ya, yang kayak gitu. Saya tetap di sekolah juga begitu. Jadi kadang-kadang di sekolah itu kan kita kalau di TK itu kan nunggu ya, nunggu. Kalau zaman dulu kan jarang orang yang paham soal autis. Ya sambil nunggu itu saya edukasi lah, ngobrol. Oh itu anak saya itu dengan ini loh. Karena kan dia beda sendiri, muter, lari, jalan gitu kan. Dia orang pada di kelas, dia di luar gitu kan, perosotan gini-gini gitu kan. Dikira itu anak saya gitu kan. Oh kenapa Bu dengan autisme? Kenapa autisme gini-gini? Apa penyebabnya? Nah itu kita edukasi orang tua. Kalau kita beli pemahaman, dia bukannya laju menjauh dari kita. Oh, ternyata nggak nular loh. Oh, jadi kan itu mensupport juga. Udah gitu anak dia, ajak main dengan Adi. Akhirnya kan dekat dengan anak kita. Tapi kalau kita menutup, menarik diri, diam aja, dikit-dikit baper ya. Orang dengan persepsi mereka masing-masing. Karena orang itu bukannya nggak pengen bergaul, tapi karena ketidaktahuannya mereka ya Bu. Kita lah yang orang tua yang tahu itu apa yang nggak disukai anak kita, apa yang kita kasih ke itu. Karena begitu juga kan kita edukasi, karena bisa saja pada siapa aja loh anak itu, gitu kan? Itu juga diedukasi. Jadi kalau misalnya biar nanti kan orang tua itu dia berempati lah maksudnya ya, sama-sama lah merasakan, bukan untuk bisa dikasihani, enggak, hanya perlu kasih sayang diberikan gitu, diberi kesempatan lah yang sama, diajak lah dia bermain gitu kan, itu aja. Karena orang tua itu sudah begitu susahnya ya, jungkir balik lah, kalau bilang menangis keluar darah sudah. Nah, bukan lagi air kayak gitu ya. Hanya dikasih support lah, dikasih kesempatan yang sama anaknya bermain dengan anaknya gitu aja sudah bahagia orang tua itu ya. Gak usah yang lain lah. Itu saja gitu ya. Nah, diterima di lingkungannya, di sekolahnya, main bersama ya seperti itu. Itu sudah bahagia orang tua gitu ya. Itu salah satu saya mengenalkan. Tempat kerja yang tadi saya bilang ya itu apa adanya anak kita itu. Nggak ditutup-tutupin. Jadi kalau dia itu ya memang seperti itu anak saya. Justru dengan menyampaikan apa adanya, segala sesuatu yang memang dimaui, apa yang disukai Adi, yang tidak disukai Mas Adi, apa yang baik untuk Mas Adi atau baik yang itu, seperti yang disampaikan Bu Diana tadi, menjadi pembelajaran kita semua ya, dan orang jadi lebih oke, Mas Adi bisa kita perlakukan secara normal kok, tapi ada batasan-batasan yang harus ditaati gitu. Kadang yang satu lagi yang orang tua kadang-kadang lupa gitu ya. Kadang kalau kita misalnya saya sampaikan itu, tolong kalau ada hal-hal yang Adi tidak sesuai dengan aturan, karena anak-anak ini kalau tidak dikasih tahu, menurut dia itu boleh. Itu anak-anak autis ya rata-rata, karena itu kan rutinitas dia kerjakan besar. Dia mengerjakan sesuatu dengan laptop dia. Kemudian dia pakai musiknya agak kuat. Kan tidak semua orang suka dengan musik yang keras misalnya. Nah itu saya sudah pesan juga sama teman kantornya, Ibu, kalau nanti Adi misalnya, saya sampaikan apa yang kebiasaan dia, kalau menurut Ibu itu mengganggu, dekat, bilang sama dia, Adi tolong kecilkan
ini Suaranya suaranya mengganggu. dan nanti dia pasti akan mengecilkan sudah gitu loh. Jadi kalau justru tidak dikasih tahu, menurut dia itu boleh dan dibenarkan menurut Iya, dia karena gitu. mereka terpola dengan Pola dengan hal-hal yang itu. yang sudah Kalau nggak ditegur berarti memang- boleh. Jadi akan dia lakukan terus kalau itu tidak dibilang sama tentu dia. saja menegurnya dengan cara yang Dengan halus, cara yang ya. halus dan pelan. Iya, Nggak bisa yang iya. mama dia nggak akan maksud. Misalnya dari jauh, Mas Adi kecilin, Nggak enggak, bisa. ya. Jadi dengan pelan, Mas Adi suaranya dikecilkan ya. Gitu ini kita mau dengerin ini. Oh tuh oke nggak masalah gitu. Dan udah nggak akan dia marah, nggak akan dia ini nggak ada yang seperti itu. Nah iya, cara trik-triknya itu kita sampaikan gitu. Terus Bu Diana, Mas Adi, ini kan Mas Adi kerjanya di Bandar Lampung, jauh juga dari rumah ya. Mas Adi kan tinggal di Metro, kerjaan di Bandar Lampung. Ini di sana kos sendiri atau kalau waktu kuliah kan ada kakak ya? Sekarang gimana Mas Adi di sana? Jadi sekarang gimana kosnya? Ya kosnya sama om. Sama Om. Oh, masih ada kerabat. Iya. Om sama Kak Alpian. Ya om. Om Agus. Om ya. Oh, Om gitu. Om. terus kalau kerja jalan kaki atau naik kendaraan? Jalan kaki. Oh, jalan Dekat. kaki dekat, Dekat ya. Di belakang ya kos-kosannya ya di belakang kantor. Masuk jam berapa? 7 jam setengah 7. Setengah 8 masuk, tapi 7 Adi jam. tuh jam 7 tuh udah dari rumah. Wah, jam 7 dari rumah. Harus dari rumah. Ya 7 inilah 15 kali Adi baru nyampe kan. Terus pulang jam? Jam 4. Kalau hari Senin sampai hari Kamis jam 4, tapi di hari Jumat jam setengah 5. Ya kan Di? Ya. Hari libur ya, kalau hari Sabtu ya. Hari Jumat, hari Sabtunya libur. Hari Sabtunya libur. Sudah aktif bekerja Mas Adi? Udah. Udah, keren sekali ya Mas Adi. Nah Bu Diana, kita kan sama-sama tahu ya Bu bahwa banyak sekali saat ini orang tua yang memiliki, mungkin memang dari dulu ya, hanya Ya. saja sekarang orang sudah lebih terbuka ya untuk memperkenalkan bahwa anak-anak mereka itu istimewa. Nah, apakah ada nih organisasi yang mengumpulkan orang tua dengan anak istimewa ini agar mereka bisa belajar dan saling berbagi, saling mengisi agar mereka bisa kuat dan tangguh untuk membentuk anak-anak Indonesia? Di Kota Metro ini banyak, Pak. Ya, jadi ada Kopala itu komunitas peduli autis Lampung. Jadi di situ yang komunitas anak-anak dengan autisme, orang tua ya gitu. Terus yang kedua ada cerebral palsy, ada komunitasnya, kemudian Pordila, anak-anak dengan tunagrahita itu Pordila, kemudian ada Potats dengan Down syndrome, kemudian ada Pertuni itu tunanetra ya, terus ada lagi Gerkatin anak dengan tunarungu, Lampung mendengar. Terus banyak lagi ya, HWDI juga ada, dan kami bernaung di dalam PKD, komunitas disabilitas itu bergabung. Nah, terus ini di Metro itu udah banyak gitu komunitasnya gitu kan. Ini ya. Saya kebetulan jadi ketua komunitas peduli autis Lampung gitu ya dari zaman mulai tahun berapa ya, udah mungkin kayaknya udah 9 tahun lah. Menjadi Sekarang. ketua autis Lampung. Ketua, iya. Ya nggak tahu ya karena kok nggak ganti-ganti gitu ya. Itu tadi ya. Karena mestinya dengan harus berbagai ganti. pengalaman Ya. dan sepak terjang yang udah luar Nah, biasa itu. dan terbukti. Tapi memang kita berhasil. kalau orang tua yang punya anak autis tentunya memang repot banget ya, mau kesana kesini meninggalkan anak. Nah itulah, jadi intinya itu semua tuh dapat kesempatan yang sama lah, minimal mengedukasi, menginformasikan apa sih yang harus dilakukan kayak gitu kan. Kadang-kadang orang tua ini kalau nggak masuk komunitas nggak ada dukungan, terpuruk sendiri. Iya. Kalau di komunitas kan bisa tahu ada seminar, ada kegiatan lain apa sih yang harus dilakukan. Tentu anak-anak autis itu semua anak disabilitas unik. Satu anak tidak bisa sama dengan yang lain, nggak bisa disamakan, tergantung dengan kondisi dari anak masing-masing. Maka dinamakan unik itu tadi. Ya, Karena perlakuan setiap Perlakuan individu itu berbeda. kudu berbeda, Nah, gitu. sesuai dengan keunikan mereka Iya. masing-masing ya. Dan keren loh Kota Metro itu, iya. banyak dan aktif gitu. Oh iya, karena beberapa kali juga Edumi sempat kolaborasi dengan Kopala. Iya. Dan juga beberapa event juga dilakukan oleh pemerintah Kota Metro dalam rangka mendukung Kota Metro, kota yang mendukung program pendidikan Iya. inklusi. Kami Terima juga kasih dianu pemerintah dinas Kota sosial, Metro. Iya. udah kami dengan komunitas-komunitas, tenaga kerja itu sudah dengan ini juga, terus Universitas Muhammadiyah itu sudah gitu. Pokoknya melibatkan kami komunitas dalam kegiatan-kegiatan. Dan itu semakin memperkuat Semakin ya, Bu, jadi ya. keterlibatan pemerintah itu ada untuk kemajuan anak-anak kami gitu.
Boleh dong Bu, ajak para orang tua di sana yang belum bergabung dengan komunitas-komunitas ini, motivasi untuk mereka Bu Diana. Ya, mari bunda-bunda yang memiliki anak disabilitas bergabunglah dengan komunitas yang sesuai dengan anak kita. Gitu ya. Banyak di situ nanti sharing-sharing orang tua dan ada seminar-seminar gitu kan yang akan menjadi informasi buat kita, nambah ilmu buat kita untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan anak kita. Terima kasih Bu Diana atas informasinya. Semangat ya untuk para ibu dan para orang tua di seluruh Indonesia yang memiliki anak-anak istimewa, karena pemerintah Indonesia juga mendukung program pendidikan inklusi bahwa semua anak harus memiliki kesempatan yang sama. Mas Adi kan udah sukses nih, udah berhasil, sudah menempuh pendidikan dari SD sampai kuliah dengan berbagai tantangan dan hal-hal yang luar biasa sampai berprestasi di Olimpiade. Boleh dong kasih pesan sama sahabat Edumi di rumah? Ada pesan Adinya. Pesannya apa? Pesannya apa? Pesan itu ya tetap belajar yang sungguh-sungguh gitu, jangan sedikit-sedikit menyerah, dan terus itu ya tahan dengan apa yang kehidupan yang berat di luar. yang dihadapi kalian itu dalam kehidupan. Harus kuat, tahan Harus banting kuat. lah. Ya. Siapa lagi kira-kira? Dan janganlah menyerah hingga mencapai Apa apa yang yang kita cita-citakan. Oh iya. Setiap orang pasti bisa. Pasti bisa ya. Ya, Setiap Yang orang penting mau usaha. mau berusaha. Keren sekali. Nah Bu Diana, tadi Mas Adi sudah menyampaikan pesannya bahwa setiap orang harus berusaha, jangan menyerah. Untuk Bu Diana sendiri, apa dong pesan untuk orang tua yang memiliki anak-anak istimewa ini Bu? Ya, baik. Ya, yang pertama, Allah itu menciptakan manusia ada kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang ini kan orang tua yang punya anak disabilitas sudah tahu kan kekurangan anak kita itu apa. Jangan terlena hanya ngurus kekurangan. Kita penting menggali potensi yang ada di anak kita, gitu kan. Karena tidak semua anak sama seperti Adi kemampuannya. Kan ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang, gitu kan ya. Dan ada yang dia di kognitif bagus dan tidak. Jadi tetap menggali potensi yang ada, jadi agar anak kita ini nanti mencapai kemandirian. Nah, ya jadi kemandirian itu bukan hanya di kognitif, ya, karena nggak semua disabilitas sama seperti Adi, betul, gitu ya. Harus tahu juga kita, gitu ya. Karena ada kompleks dan tidaknya, dengan gangguan yang lain dan lain-lain. Yang penting itu tadi orang tua yakin Tuhan itu menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan. Tinggal kita meminimalisir kekurangan dan menggali potensi yang ada sama anak kita. Terus berusaha dan berjuang, ya gitu ya. Jangan pernah lelah dan menyerah, gitu ya. Kayak gitu aja, Mbak. Wah, keren ya sahabat Edumi. Intinya semua anak memiliki kesempatan sama. Jangan terpaku pada kekurangan, tapi terus gali kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Terima kasih Mas Adi atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu di hari libur kita. Ini rekodnya di hari liburnya Mas Adi karena harus pulang ke Metro ya Mas dari Bandar Lampung. Dan terima kasih juga Bu Diana sudah menjadi inspirasi untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu di seluruh Nusantara. Seru sekali ya sahabat Edumi Podcast, obrolan kita pagi ini dengan Bu Diana dan Mas Adi yang begitu inspiratif. Nanti lain waktu kita akan ngobrol bincang lebih dalam lagi dengan Bu Diana sebagai Ketua Komunitas Peduli Autis Lampung. Kalau hari ini beliau bertindak sebagai orang tuanya Mas Adi, next time kita undang sebagai ketua nih. Oke. Selamat Hari Anak Nasional. Semua anak memiliki kesempatan yang sama. Educate.